Transisi perubahan budaya pada transportasi kereta api di Indonesia mulai terasa ketika Bapak Ignatius Jonan menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Pada tahun 2009, ketika Menteri BUMN dijabat oleh Bapak Sopyan Djalil, beliau menunjuk Pak Ignatius Jonan sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Dalam penunjukan Pak Jonan sebagai Direktur Utama PT KAI oleh Pak Sopyan Djalil sendiri menjabat Direktur Utama PT KAI dengan latar belakang yang bukan dari bidangnya. Bisa dibilang ilmu transportasi kereta api yang dimiliki Pak Jonan saat itu tidak ada. Namun dengan kecerdasan serta pengalaman manajing yang dikuasai Pak Jonan sangat baik, akhirnya mampu membuat Pak Jonan beradaptasi di lingkungan transportasi khususnya kereta api ini dengan cepat. Awal mula Pak Jonan menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI, yang dia lakukan pertama adalah memperbaiki kultur atau budaya dari yang terkecil terlebih dahulu. Mungkin yang paling terlihat, khususnya bagi warga Jabodetabek dan sekitarnya, adalah perubahan budaya pada sistem kereta rel listrik Jabodetabek yang semula semeraut menjadi lebih tertata. Sosok Ignatius Jonan hadir sebagai contoh nyata dari kepemimpinan yang berani dan berintegritas. Pelayanan publik yang berkualitas lahir dari ketegasan dan konsistensi dalam menjalankan aturan. Ketegasan dan konsistensi dalam menegakkan aturan adalah kunci bagi terciptanya tata kelola yang adil dan berintegritas. Ketegasan mencerminkan kekuatan dan ketetapan hati dalam memastikan setiap peraturan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Sementara, konsistensi memastikan bahwa penegakan aturan berlaku adil tanpa pandang bulu. Inilah fondasi utama reformasi organisasi publik, yaitu tempat yang penuh dengan keadilan, disiplin, dan integritas untuk tumbuh bersama demi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ignatius Jonan dikenal sebagai pemimpin yang memimpin dengan teladan. Ia tidak hanya memberi perintah dari balik meja, tetapi turun langsung ke lapangan untuk melihat kenyataan, mendengar keluhan, dan mencari solusi. Saat memimpin PT KAI dan Kementerian Perhubungan, Jonan hadir di tengah pegawai dan masyarakat. Sikapnya menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mampu bekerja sama, memberi contoh nyata, dan menginspirasi perubahan dari tindakan sederhana. Bagi saya, kepemimpinan Ignatius Jonan mengajarkan bahwa pelayanan publik bukan tentang keuntungan bisnis, tetapi tentang bagaimana sebuah lembaga hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia mengubah paradigma atau cara pandang dari sekedar mengejar laba menjadi berorientasi pada pelayanan yang mulus dan berkualitas. Bagi Jonan, masyarakat bukan hanya pelanggan, tetapi sesama anak bangsa yang harus dilayani dengan empati dan tanggung jawab. Menurut saya, sosok Ignatius Jonan dikenal sebagai pemimpin berani dan visioner yang berhasil mentransformasi PT Kereta Api Indonesia menjadi perusahaan layanan transportasi publik yang modern dan terpercaya. Kunci keberhasilannya terletak pada keberanian mengambil keputusan tidak populer demi tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hasilnya, kenaikan kepercayaan publik yang luar biasa terhadap pelayanan KAI, serta terbentuknya budaya kerja baru yang disiplin dan berorientasi pelayanan. Transformasi KAI menjadi bukti nyata bahwa keputusan tidak populer dapat membawa hasil besar jika berorientasi pada peningkatan layanan dan kepentingan masyarakat. Ignatius Jonan dikenal sebagai figur reformis yang tegas dan berkomitmen pada transparansi serta berorientasi pada pelayanan publik. Gaya komunikasi Jonan kepada pegawai sering dikaitkan dengan kepemimpinan transformasional. Ciri-ciri utamanya mengubah pola pikir atau mindset pegawainya. Dia juga memberikan motivasi dan inspirasi agar pegawainya dapat bekerja dengan nyaman dan penuh semangat. Komitmen Jonan terhadap transparansi terlihat melalui beberapa kebijakan dan inisiatif. Salah satu transformasi besar di KAI adalah perubahan sistem tiket konvensional menjadi tiket elektronik. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi antrean dan meningkatkan transparansi dalam pemesanan tiket, yang pada akhirnya membawa dampak positif bagi kenaikan jumlah pengguna. Kiprah Ignatius Jonan dalam membenahi PT Kereta Api Indonesia merupakan contoh nyata transformasi pelayanan publik yang berlandaskan profesionalisme dan orientasi terhadap pelanggan. Melalui kepemimpinan yang tegas, disiplin, dan berintegritas, Jonan berhasil mengubah citra PT KAI dari lembaga yang dikenal tidak efisien dan penuh masalah menjadi simbol keberhasilan reformasi di tubuh BUMN. Ia menegakkan budaya kerja baru,
Pelayanan publik harus berfokus pada kepuasan masyarakat, bukan sekedar rutinitas birokrasi. Dengan langkah-langkah berani seperti penerapan sistem tiket elektronik, penertiban calo, peningkatan ketepatan waktu, serta perbaikan manajemen dan infrastruktur, Jonan membuktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari komitmen seorang pemimpin yang visioner. Transformasi KAI menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi bukan sekedar slogan, melainkan hasil nyata dari kepemimpinan yang konsisten, berani menghadapi resistensi, dan selalu berpihak pada pelayanan publik yang berkualitas.